Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman pada siang hari ini? Saya berharap kembali menemui teman-teman pemirsa channel Kursus Beruga dalam keadaan bahagia, gembira, ceria, dan tentunya tetap dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Kursus Beruga, belajar bahasa Inggris itu menyenangkan. Pada video kali ini, kita akan belajar menggunakan kombinasi antara bentuk waktu simple past tense dan bentuk waktu past continuous tense. Baik teman-teman, kita langsung saja tulis judulnya. Nah, sekali lagi, judul materi kita pada video kali ini adalah kombinasi antara simple past tense dan past continuous tense. Akan tetapi seperti biasa, sebelum kita membahas tentang bagaimana cara menggunakan kedua bentuk waktu ini dan apa fungsi dari kombinasi kedua bentuk waktu ini, saya terlebih dahulu ingin mengingatkan kepada teman-teman untuk selalu mendukung channel Kursus Beruga ini dengan cara menekan tombol like. Kemudian bagi teman-teman yang belum berlangganan dengan channel Kursus Beruga, saya berharap supaya teman-teman tidak lupa untuk mengklik tombol subscribe dan mengaktifkan notifikasi lonceng agar teman-teman tidak melewatkan video-video menarik lainnya yang membahas mengenai materi pelajaran bahasa Inggris. Baik teman-teman pemirsa Kursus Beruga, kita langsung saja membahas tentang materi kombinasi antara simple past tense dan past continuous tense. Sebelum kita beralih menuju bagaimana pola untuk membuat kalimat menggunakan kedua bentuk waktu ini, saya ingin terlebih dahulu menjelaskan kepada teman-teman fungsi dari kombinasi kedua bentuk waktu ini. Kombinasi antara bentuk waktu simple past tense dan past continuous tense ini digunakan untuk menceritakan atau mengungkapkan kejadian yang sedang terjadi pada masa lampau dan diikuti oleh kejadian lainnya secara bersamaan. Jadi, kombinasi antara bentuk waktu simple past tense dan past continuous tense ini digunakan untuk menceritakan atau mengungkapkan dua kejadian yang terjadi secara bersamaan di masa lampau. Satu kejadian terjadi dan diikuti oleh kejadian lain secara bersamaan pada masa lampau. Nah, ini fungsi daripada kombinasi bentuk waktu simple past tense dan past continuous tense. Kemudian, sekarang kita akan membahas pula apa kira-kira kata hubung yang biasa digunakan untuk menggabungkan bentuk waktu simple past tense dan past continuous tense ini. Untuk menggabungkan kedua bentuk waktu ini, kita bisa menggunakan kata hubung atau kata gabung ketika. Nah, ketika ini seperti yang kita ketahui bersama bahasa Inggrisnya when. Nah, when. Tapi bisa juga ketika bahasa Inggrisnya adalah just as. Kemudian bisa juga as dan yang terakhir adalah while. Nah, keempat kata-kata ini baik when, just as dan while artinya ketika. Nah, keempat kata ini bisa digunakan untuk menggabungkan bentuk waktu simple past tense dan past continuous tense. Nah, oke teman-teman, sekarang kita beralih menuju bagaimana pola atau rumus untuk membuat
kalimat dalam bentuk simple past tense dan past continuous tense. Pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan kepada teman-teman pemirsa kursus Bruga cara dan pola untuk membuat kalimat dalam bentuk simple past tense yang menggunakan kata kerja. Jadi saya berharap teman-teman membuka kembali atau menonton kembali video yang sudah secara khusus saya upload yang membahas mengenai bagaimana pola untuk membuat kalimat dalam bentuk simple past tense yang menggunakan kata kerja. Nah, sekarang kita akan menulis bagaimana pola dan rumus untuk membuat kalimat dalam bentuk past continuous tense. Baik, teman-teman, ini dia pola dan rumus untuk membuat kalimat dalam bentuk waktu simple past tense yang menggunakan kata kerja dan dalam bentuk waktu past continuous tense. Nah, sekarang kita akan belajar membuat kalimat dalam bentuk penggabungan antara bentuk waktu past continuous tense dan simple past tense. Nah, ingat teman-teman, kita akan menggabungkan kedua bentuk waktu ini menggunakan kata ketika yang sudah saya tuliskan tadi, bahwa ketika itu bahasa Inggrisnya bisa when, bisa just as, bisa as, dan bisa while. Ada sebuah contoh kalimat dalam bahasa Indonesia yang berbunyi, kami sedang makan ketika seseorang mengetuk pintu. Nah, di sini kita melihat bahwa kata gabung yang digunakan adalah kata ketika. Untuk diketahui oleh teman-teman, bentuk waktu past continuous tense ditandai dengan adanya kata sedang. Nah, berarti kalimat yang mengandung kata sedang adalah past continuous tense. Kemudian kalimat yang berada setelah kata ketika adalah simple past tense. Nah, sekarang kita akan menggunakan kedua pola ini, baik itu past continuous tense dan simple past tense, untuk membahasa Inggriskan kalimat ini. Nah, saya ulang sekali lagi, yang mengandung makna sedang bentuk waktunya past continuous tense, kemudian yang berada setelah kata gabung ketika berbentuk waktu simple past tense. Nah, sekarang kita akan bahasa Inggriskan bersama-sama teman-teman. Kami sedang makan siang, subjeknya adalah kami, we. Setelah itu to be 2. Nah, untuk diketahui to be 2, saya tuliskan di sini saja. To be 2 bahasa Inggrisnya terbagi menjadi 2, yaitu was dan were. To be 2 was dipakai oleh I, she, he, it. Kemudian to be 2 were dipakai oleh subjek you, they, dan we. Nah, karena di sini subjeknya adalah we, maka di sini kita langsung masukkan to be 2 were. Nah, sehingga menjadi we were. Nah, kemudian makan bentuk pertama ing, sehingga menjadi we were eating. Ketika kita pakai saja just as, seseorang, someone, seseorang subjeknya someone, kemudian bentuk kedua mengetuk adalah knock, kemudian pintu the door. Nah, jadi bahasa Inggris dari kami sedang makan ketika seseorang mengetuk pintu adalah we were eating just as someone knocked at the door. Demikian contoh pertama dalam bentuk kombinasi antara past continuous tense dan simple past tense. Nah, sekarang kita beralih ke contoh kedua. Baik, teman-teman. Nah, sekarang di sini saya sudah menuliskan contoh kedua. Contoh kedua berbunyi, ketika saya sedang membuka pintu depan, telepon berdering. Nah, pada contoh kedua ini, kata hubung ketika berada di awal kalimat. Untuk dimaklumi oleh teman-teman bahwa kata hubung atau kata gabung ketika tidak hanya berposisi di tengah kalimat di antara bentuk waktu past continuous dan simple past. Akan tetapi, kita juga bisa menempatkan kata hubung atau kata gabung ketika di awal kalimat. Tapi yang jelas bahwa yang mengandung kata sedang pasti berbentuk waktu
past continuous tense. Jadi teman-teman tidak usah bingung atau tidak usah keliru ketika kata gabungnya berada di awal. Karena posisi kata gabung tidak hanya bisa berada di tengah, tapi juga bisa berada di awal kalimat. Nah, sekarang kita akan bersama-sama menggabungkan kata kalimat ketika saya sedang membuka pintu depan, telepon berbunyi. Nah, sekarang kita akan bahasa Inggris kan? Ketika kita pakai saja when, atau kita pakai saja while yang lain. While saya sedang membuka pintu depan, karena ada kata sedang, maka bentuk waktunya past continuous. Sehingga menjadi karena ini past continuous, maka kita menggunakan to be 2. To be 2 dari I adalah was. Membuka, bentuk pertama ing. Open ditambah ing. Pintu depan. Pintu depan bahasa Inggrisnya the front door. Telepon. Telepon berdering. Bentuk keduanya adalah rang. Nah, jadi bahasa Inggris dari ketika saya sedang membuka pintu depan, telepon berdering adalah while I was opening the front door, telepon rang. Nah, demikian teman-teman cara dan contoh penggunaan kombinasi bentuk waktu simple past tense dan past continuous tense. Sebelum saya tutup video ini, saya ingin mengingatkan sekali lagi kepada teman-teman bahwa untuk menggabungkan kedua bentuk waktu ini kita bisa menggunakan kata gabung when yang berarti ketika. Nah, ketika itu bukan hanya when tapi bisa juga while, just as, dan as. Adapun mengenai posisinya, kata gabung ketika bisa berposisi di tengah kalimat antara kedua bentuk waktu ini dan juga bisa berada di awal kalimat. Dan bentuk waktu past continuous tense bisa ditandai dengan adanya kata sedang. Jadi jika ada kalimat yang berbentuk penggabungan antara kedua bentuk waktu ini, jika ada kalimat yang mengandung makna sedang, maka itulah bentuk waktu past continuous tense-nya. Saya berharap teman-teman bisa memahami materi ini. Saya berharap pula teman-teman untuk berinteraksi dengan saya melalui kolom komentar. Terima kasih atas perhatian dan atensi teman-teman. Bertemu kembali dengan saya di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.